Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, hari ini saya akan membahas topik yang sering banget nih kita alami, yaitu dampak tuntutan pendidikan orang tua terhadap kesehatan mental anak. Nah, topik ini juga sempat diulas di artikel The Columnist tahun 2023. Nah, jadi pendidikan memang penting gitu. Semua orang tua pasti ingin anaknya sukses. Nah, tapi kadang ekspektasi yang terlalu tinggi itu justru bisa merubah jadi beban berat bagi anak. Nah, di artikel The Columnist ini dijelaskan bahwa tuntutan yang berlebihan ini bisa berdampak serius pada kesehatan mental anak. Nah, jadi menurut artikel tersebut gitu, anak-anak sering merasa takut gagal, cemas, dan stres karena harus memenuhi standar orang tua. Nah, kalau gagal sedikit saja langsung merasa nggak cukup baik gitu. Nah, jadi dampaknya bisa turunnya motivasi belajar, harga diri yang rendah, bahkan resiko depresi. Nah, jadi tuntutan yang niatnya baik itu justru bisa merugikannya gitu. Nah, dalam bimbingan konseling ini kan ada 4 pendekatan utama gitu yang kemarin telah dijelaskan, bahwa ada krisis, terus remedial, preventif, dan developmental. Nah, jadi kasus ini yang paling tepat adalah developmental karena kan masalah ini muncul bertahap gitu, jadi bukan langsung jadi krisis. Nah, developmental ini fokusnya membantu anak mengembangkan potensi, menumbuhkan percaya diri, dan menjaga keseimbangan emosi. Nah, jadi bukan hanya mengatasi masalah setelah muncul saja gitu, tetapi juga mempersiapkan anak itu agar lebih kuat menghadapi tuntutan gitu. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, kita bisa identifikasi dulu potensi dan tekanan yang dirasakan oleh anak itu melalui tes minat bakat, terus wawancara. Nah, yang kedua, edukasi orang tua juga itu sangat penting gitu. Jadi memberikan pemahaman bahwa ekspektasi yang berlebihan itu bisa merusak mental anak. Nah, yang ketiga, ajarkan anak coping skill atau cara mengelola stres, manajemen waktu, atau teknik relaksasi gitu. Nah, yang keempat, mendorong anak ikut kegiatan sesuai minatnya supaya mereka itu hidupnya lebih seimbang gitu. Dan yang kelima, lakukan pendampingan serta evaluasi rutin. Nah, sambil menyesuaikan ekspektasi orang tua dengan kemampuan anak yang sebenarnya gitu. Nah, jadi contohnya gitu, di sekolah kita bisa adakan seminar parenting untuk orang tua, konseling keluarga, atau program ekstrakurikuler seni dan olahraga gitu. Nah, jadi anak itu bisa diajak latihan relaksasi sederhana atau journaling untuk mengekspresikan perasaan mereka gitu. Semua itu mendukung perkembangan anak agar lebih sehat secara mental gitu. Nah, jadi dari artikel The Columnist ini kita belajar bahwa tuntutan orang tua itu memang niatnya baik gitu, tapi kalau berlebihan juga kan bisa mengganggu kesehatan mental anak. Nah, jadi dengan pendekatan developmental dalam BK ini kita bisa menjembatani ekspektasi orang tua dengan kebutuhan anak gitu, sesuai apa ya yang mereka bisa gitu. Nah, jadi kesuksesan itu bukan hanya soal nilai yang sempurna saja, tetapi juga soal anak yang bahagia, sehat mental, dan mampu mengembangkan potensinya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.